kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom saudaraku, selamat hari Minggu saya ucapkan buat kita semua. Saya berharap saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Kita akan beribadah, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih beri dan anugerahkan buat kami. Saat ini Tuhan kami akan beribadah kepadamu, biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami rindu untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami akan memulaikan ibadah kami di saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama dengan saya berkata, amin. Didengar
pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu-Mu Tuhan selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang termulia, kami sembah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita akan memulai pemberitaan firman Tuhan dengan doa. Segala puji, syukur, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya untuk Engkau, Bapa Surgawi, Bapa Pencipta alam semesta, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Kami berdoa biarlah Roh Kudus boleh memberikan kami pengertian, boleh memberikan kami hikmat, sehingga kami bisa menangkap setiap pemberitaan firman-Mu. Kami boleh menangkap pesan Tuhan yang akan menjadi pegangan kami dalam kehidupan kami hari-hari. Biarlah hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahan layak untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Dan semua kami dapat diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Dan sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini, kita buka dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Pasalnya yang ketiga, ayat yang mulai dari ayat yang ke-12, 13 dan 14, 3 ayat. Filipi pasal yang ketiga ayat 12, 13 dan 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Baik, demikian pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Berbahagialah mereka yang tekun membaca, mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupannya sehari-hari. Tema khotbah yang saya ambil dalam kesempatan kali ini adalah berlari-lari kepada panggilan surgawi. Berlari-lari kepada panggilan surgawi. Ada 2 alasan mengapa saya membuat tema ini. Alasan yang pertama, yaitu karena ada banyak orang Kristen atau mereka yang mengaku Kristen yang berlari-lari tapi ke arah yang salah. Ketika mendapat panggilan Tuhan, bukannya datang memenuhi panggilan itu, tapi mereka malah berbalik, meninggalkan panggilan itu, bahkan menjauh dari panggilan itu. Pernah Bapak Ibu Saudara melihat seorang anak yang sedang belajar berjalan? Ketika anak itu terlepas dari pegangan orang tuanya, apa yang dia lakukan? Dia akan berlari menjauhi orang tuanya. Ketika orang tuanya panggil, malah dia semakin menjauh. Enggak peduli di depan itu ada lubang, ada jalan yang miring. Oh, yang penting berlari. Sampai kalau dia tersandung dan jatuh, yang dia kerjakan apa? Menangis. Dia menangis dan mengulurkan tangan kepada orang tuanya, minta pertolongan. Kadang-kadang orang Kristen seperti ini. Ketika dipanggil Tuhan, bukannya datang kepada panggilan Tuhan itu, tapi berlari menjauhi panggilan Tuhan. Kenapa? Kenapa ada banyak orang Kristen yang seperti ini? Saya berharap renungan firman Tuhan pada kesempatan ini bisa menjawab hal itu. Dan alasan yang kedua, kenapa saya mengangkat tema ini, berlari-lari kepada panggilan surgawi, yaitu karena ini bulan Januari. Di bulan Januari adalah kesempatan emas bagi kita untuk menentukan apa yang mau kita lakukan selama setahun ini. Di bulan Januari ini kesempatan kita untuk menentukan target-target yang mau kita capai. Di bulan Januari kesempatan kita harus tentukan impian, harapan yang mau kita capai. Supaya tahun ini tidak menjadi tahun yang sia-sia, tahun yang biasa-biasa. Tahun yang tidak ada berarti apa-apa. Akhirnya ketika tanggal 31 Desember kita tutup tahun dengan tidak membawa apa-apa. Hanya kita tutup tahun dengan selamat Natal dan selamat tahun baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tidak melakukan mengambil bulan Januari sebagai kesempatan untuk membuat visi dan misi yang akan kita lakukan di tahun yang baru ini, misalnya kita lakukan di bulan Februari atau Maret. Kalau di bulan Maret berarti ada 2 bulan yang kita hilangkan. Kalau 2 bulan kita hilangkan berarti 2 kali 30, 60 hari kita hilangkan. Kalau ada 60 hari berarti ada 1440 jam yang kita hilangkan. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, setiap jam, setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita tidak akan pernah kembali kalau kita sia-siakan. Dan satu hal yang harus kita ingat,
ketika kita mengabaikan waktu-waktu seperti itu, suatu hari kelak kita akan berdiri di hadapan tahta Tuhan. Dan kita harus mempertanggungjawabkan waktu-waktu yang Tuhan berikan. Karena bukankah semua waktu itu Tuhan berikan? Bahkan hidup kita ini kan Tuhan berikan. Suatu saat kita harus mempertanggungjawab kita. Bisa enggak? Marilah di bulan Januari ini kesempatan bagi kita untuk membuat visi. Apa yang mau saya kerjakan di tahun ini supaya kehidupan saya tidak menjadi hidup yang statis. Kehidupan saya menjadi hidup yang biasa-biasa saja, yang hanya mengulang-ulang saja. Dari dulu, sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Tuhan mau kehidupan Tuhan adalah kehidupan yang dinamis, kehidupan yang terus berubah, yang terus bertumbuh, yang terus berkembang, yang melakukan banyak hal untuk Tuhan, seturut dengan potensi yang Tuhan berikan pada kita. Nah, apa nasihat firman Tuhan di sini, Bapak Ibu Saudara? Supaya kehidupan kita enggak statis, supaya kehidupan kita enggak biasa-biasa saja dan berputar-putar tanpa tujuan. Dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, di sini Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kita seperti orang yang berlomba. Berlomba. Kalau orang berlomba, berarti dia ada berlari dan ada tujuan. Dia harus berlari dan ada tujuan yang harus dicapai. Kehidupan Kristen harus seperti ini. Harus ada perlombaan dan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk menjadikan hidup ini suatu perlombaan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan menasihatkan kita, yang pertama yang harus kita lakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan. Dalam ayat yang ke-12a. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Hal pertama yang kita kerjakan. Ayat ini mengatakan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Apa sih yang Rasul Paulus ingin peroleh? Apa sih yang Rasul Paulus ingin menjadikan hidupnya sempurna? Kalau kita baca ayat sebelumnya, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan gini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kerinduan Rasul Paulus yang terbesar adalah mengenal dan memperoleh Kristus. Mengenal dan memperoleh Kristus. Dan sejarah mencatat Rasul Paulus telah berjuang mati-matian, untuk mengenal Dia, untuk mengenal Kristus. Dia melakukan banyak hal, mengorbankan banyak hal, kehidupannya dia korbankan, bahkan nyawanya dia korbankan. Segala sesuatu supaya dia bisa mengenal Kristus. Tapi di sini dia katakan, sekalipun ada banyak hal yang sudah dikerjakan, dia bilang, tetapi aku mengejarnya, dia masih terus mengejarnya. Bapak Ibu Saudara, dua hal penting dari kata-kata Paulus di sini. Yang pertama, introspeksi. Untuk mulai membuat suatu hidup yang bermutu, yang berkembang, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus mulai dari introspeksi diri. Dan di dalam introspeksi itu, kita harus punya kerendahan hati. Jadi Rasul Paulus ini seorang yang hebat, yang melakukan banyak hal. Dia pernah berjumpa dengan Yesus di dalam perjalanan ke Damsyik. Dia pernah naik ke surga. Dalam tulisan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dia bilang, aku mengenal seorang, entah di dalam diriku, entah di luar diriku, dan diangkat ke langit ketujuh.
Sebetulnya Paulus sedang berbicara mengenai dirinya yang naik ke langit. Tapi luar biasanya Paulus begitu rendah hati, dia tidak mengakui, aku sudah ke surga. Seperti banyak orang sekarang yang banyak mengaku sudah pernah naik ke surga. Dia banyak melakukan banyak hal. Sebagian besar Alkitab ini ditulis atau disusun oleh surat-surat Paulus. Banyak jemaat yang dia dirikan. Pengorbanannya begitu luar biasa. Tapi di sini dia katakan, aku belum sempurna. Aku belum sempurna. Aku masih mengejar. Bapak Ibu Saudara, ini bentuk kerendahan hati. Kalau kita ingin maju, ingin melangkah maju, kita harus berani koreksi diri. Dan kita harus mau rendah hati. Introspeksi diri biasanya akan membuat kita bisa melihat hal-hal yang sudah kita kerjakan, apa saja yang sudah kita kerjakan. Misalnya dalam kita kerjakan ada kegagalan-kegagalan, kita belajar kenapa bisa gagal. Supaya tahun lalu kita gagal, tahun ini kita jangan mengulangi kegagalan yang sama. Tahun lalu mungkin kita banyak melakukan dosa-dosa yang tersembunyi. Introspeksi diri, tahun ini jangan lagi engkau melakukan dosa-dosa yang tersembunyi itu. Yang hanya engkau dan Tuhan tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Itu pentingnya introspeksi diri. Ada kegagalan, ada keberhasilan mungkin. Kita introspeksi diri, oh saya berhasil. Kita bagaimana supaya di tahun ini kita lebih berhasil. Ini introspeksi. Pentingnya introspeksi yang pertama. Dan yang kedua, dengan introspeksi kita bisa melihat apa-apa yang masih bisa kita lakukan. Dan apa-apa yang harus kita lakukan. Yang bisa kita lakukan artinya melihat potensi. Kalau saya punya potensi, lakukanlah. Kalau saya bisa melayani, lakukanlah. Kalau saya bisa berkhotbah, lakukanlah. Apa potensimu? Apa yang harus engkau lakukan, apa yang bisa engkau lakukan itu berhubungan dengan potensi. Apa yang harus engkau lakukan itu berhubungan dengan tanggung jawab. Kalau selama ini engkau belum melakukan tanggung jawab pelayanan, lakukanlah. Nah, ini pentingnya introspeksi. Dengan introspeksi kita tahu apa potensi kita, apa kebisaan kita. Dan itu akan menjadi modal kita untuk menentukan langkah apa yang akan kita buat. Setelah introspeksi jangan kita diam. Kadang-kadang ada banyak orang setelah introspeksi dia merasa, aduh sudahlah, saya memang tidak bisa buat apa-apa. Ya sudah, berdiam diri. Atau setelah introspeksi dia, oh saya sudah melakukan banyak hal. Biar aja sekarang orang lain yang kerjakan. Saya mau santai dulu, saya mau berdiam diri. Jangan. Introspeksi harusnya membuat kita mempunyai semangat untuk bertindak lebih. Di dalam ayat selanjutnya. Setelah introspeksi dikatakan begini. Saudara-saudara, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Paulus bilang, walaupun dia banyak melakukan banyak hal, oh dia masih harus melakukan banyak lagi. Apa yang dia lakukan? Yang pertama, dia katakan begini, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Tindakan pertama yang harus kita lakukan untuk menjadikan hidup kita ini sungguh-sungguh punya kekuatan, punya power, punya pengaruh, punya dampak. Kita harus mulai setelah introspeksi, kita mulai dengan melupakan apa yang di belakangku. Apa sih yang harus kita lupakan? Hal-hal yang mengikat kita, hal-hal yang membuat kita untuk bisa melangkah lebih jauh. Rasul Paulus kalau kita baca di sini statusnya sangat luar biasa.
Dia seorang yang punya status yang sangat tinggi. Kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya, dia katakan apa yang dia katakan? Dia orang yang disunat pada hari ke-8. Ayat yang kelima dikatakan begitu. Disunat pada hari yang ke-8, berarti keluarganya ini keluarga yang sangat rohani, yang mentaati hukum Taurat. Bangsa Israel. Ayat yang kelima, bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Bangsa orang-orang cerdas. Banyak pemenang Nobel itu dari bangsa Israel. Pencipta nuklir itu bangsa Israel. Suku Benyamin, ayat yang kelima juga masih dikatakan. Suku Benyamin ini adalah suku yang pertama kali menjadi raja di Israel. Oh, dia bangga. Setelah Daud menjadi raja, semuanya dari suku Yehuda. Tapi suku Benyamin itu yang pertama kali jadi raja. Rasul Paulus punya kebanggaan. Orang Ibrani asli. Dia bukan berdarah campuran seperti orang Samaria. Itu kebanggaan dia. Dia orang Farisi. Orang Farisi ini golongan atas, golongan pemimpin. Orang-orang yang punya pengaruh luar biasa. Ini kaum Farisi. Dan dia bilang dalam ayat yang ke-6, dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wah, siapa yang berani berkata, saya sangat mentaati firman Tuhan. Tidak ada kecacatan dalam ketaatan saya kepada Tuhan. Hanya Paulus yang berani berkata begini. Tetapi untuk maju dalam Tuhan, untuk terus berkembang dalam Tuhan, walaupun engkau mempunyai segala seperti itu, walaupun Paulus punya segala seperti itu, dia bilang, aku harus lupakan. Aku tidak mau hal-hal seperti itu mengikat aku untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Nah, status kita seperti pendidikan yang tinggi, seperti jabatan, seperti mungkin juga ada kekayaan dan lain sebagainya. Memang bisa mendukung kita dalam pelayanan, bisa menunjang pelayanan kita. Tapi ingat, status yang melekat itu pun bisa menjadi penghalang. Bisa membuat kita sombong dan kita menganggap orang lain rendah. Ada orang-orang yang punya status tinggi, kalau masuk dalam pelayanan selalu pilih, saya tidak mau melayani di situ loh, biar dia saja. Saya mau melayani yang ini. Biasanya orang-orang yang suka status, yang merasa punya status tinggi, suka memilih pelayanan. Saudara, kalau statusmu mengikat engkau untuk terus bertumbuh dalam pelayanan kepada Tuhan, lupakan. Lupakan itu. Selain status apalagi? Paulus kalau bicara di sini hanya masalah status. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita ada banyak hal yang bisa menghambat kita untuk maju dalam Tuhan. Seperti pengalaman menyakitkan. Pengalaman-pengalaman menyakitkan bisa menghalangi kita untuk maju dalam Tuhan. Pengalaman ketika engkau dikhianati. Dikhianati oleh orang yang engkau percayai. Engkau dibohongin oleh orang yang dekat dengan engkau. Engkau dikhianati, engkau ditinggal, engkau dilecehkan, engkau diremehkan. Dan akhirnya membuat, sudah, saya tidak mau lagi melayani Tuhan. Saya tidak mau lagi cari Tuhan. Kalau itu terjadi, saudara, nasihat Paulus, lupakan. Mungkin kita bisa katakan, memang enak aja ngomong, lupakan. Memang gampang melupakan orang yang menyakiti kita, orang yang mengkhianati kita, memang gampang. Nggak gampang. Tapi, nasihat firman Tuhan, kita harus lakukan. Bagaimana kita lakukan? Ampuni dia. Hanya jalannya itu. Kalau kita nggak bisa melupakan, mulailah dari mengampuni. Kalau kita nggak bisa lagi mengampuni, bagaimana? Pandang kepada Yesus Kristus. Dia pertama kali dan terlebih dahulu mengampuni kita ketika kita masih berdosa. Seharusnya
ketika kita memandang Yesus. Walaupun sakit, walaupun kecewa. Iya Tuhan, saya mau mengampuni dia. Saya mau melupakan semua kesalahan dia. Supaya saya bisa berjalan di dalam jalan Tuhan. Saya mau maju seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, kita lupakan. Kita ampuni, kita lupakan. Langkah yang kedua, langkah pertama tadi, kita melupakan apa yang ada di belakang. Dan langkah yang kedua, mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Bapak, Ibu, Saudara, kitab atau surat Filipi ini ditulis oleh Paulus ketika ia ada dalam penjara. Jadi kalau Paulus mengatakan, aku mengarahkan diri dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa sih yang di hadapan Paulus? Kita akan jawab, tembok penjara. Di depan dia tembok penjara, di samping dia tembok penjara, di samping sini juga tembok penjara, di belakang tembok penjara. Terus apakah dia menghadapi tembok penjara? Tidak. Dia berbicara mengenai visi. Dia berbicara mengenai impian, mengenai harapan dan cita-cita. Hanya orang-orang yang punya visi, punya harapan, punya cita-cita yang bisa melihat menembus tembok-tembok penghalang, menembus kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita. Hanya orang yang punya visi bisa melihat jauh ke depan. Sebagai orang percaya, kita harus punya visi. Seperti lagu anak-anak sekolah minggu. Ku punya visi. Nah, kita harus punya visi. Dan visi itu harus seturut dengan kehendak Tuhan. Banyak kali kita punya visi, tapi visi pribadi. Bukan visi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang paling celaka itu orang yang gak punya visi. Ada orang-orang yang gak punya visi. Kalau ditanya, apa sih targetmu di tahun ini? Ya mengalir aja. Mengalir aja. Seperti air yang mengalir. Ini konsep atau falsafah air mengalir ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena Ulangan 28 ayat 13 mengatakan, Allah menghendaki kita untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Allah menghendaki kita untuk naik dan bukan turun. Dan air tidak pernah naik. Apa ada di antara Bapak Ibu Saudara melihat air naik ke puncak gunung? Tidak. Air itu akan mengalir turun. Kalau ada got dia akan masuk got. Kalau ada jurang dia akan masuk jurang. Maukah hidup kita seperti itu? Tidak. Hidup kita harus punya visi. Supaya kita kendalikan hidup kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Visi kita adalah visi Tuhan. Visi kita adalah visi Tuhan. Dengan visi kita tentukan apa yang mau kita kerjakan untuk Tuhan di tahun ini. Setelah engkau punya visi, jangan hanya diam. Saya punya visi. Kalau visi dan engkau diam, maka itu hanya angan-angan. Tapi engkau harus bertindak. Sini Paulus katakan, ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah, setelah engkau punya visi, engkau harus berlari-lari. Berlari-lari ini berbicara mengenai apa? Mengenai suatu usaha yang keras, suatu perjuangan yang keras. Bukan jalan santai, bukan diam di tempat, tapi berlari. Berlari ini adalah ada suatu power yang besar yang keluar. Kalau kita pernah nonton orang balapan, lomba lari, saudara lihat, ada dua hal yang saya lihat di dalam pelari itu. Yang pertama, fokusnya ke depan. Tidak ada pelari yang ada di garis start ketika dia sedang menjongkok untuk mendengar aba-aba start,
matanya ke kiri dan ke kanan. Coba lihat, ada enggak? Dia pasti melihat hanya ke depan, kepada finish. Itu yang dia cari. Nah, setelah dia pandang ke depan, telinganya dengar bunyi dor, dan dengan sekuat tenaga dia akan berlari ke arah finish. Jadi Paulus di sini ingin membagikan kepada kita, kalau kita sudah punya visi, maka visi itu jangan hanya jadi angan-angan, tapi usahakan dengan sungguh-sungguh mewujud nyatakan, merealisasikan visi itu menjadi sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata. Nah, tapi sesuatu yang nyata itu harus diusahakan dengan segenap hati, dengan sepenuh kekuatan kita. Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan kerja setengah-setengah. Ya, banyak kali kita berpikir, kan yang penting saya sudah kerjakan. Ini yang bahaya, yang penting saya sudah kerjakan. Tuhan gak pernah mau. Kalau kita baca dalam beberapa ayat, Yesus pernah bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. 3 kali kata segenap diulang. Artinya standar Tuhan itu adalah segenap. Tuhan tidak mau kita kerjakan untuk Tuhan setengah-setengah, dengan malas-malas. Harus dengan segenap. Yeremia 29, firman Tuhan katakan, aku akan membiarkan diriku ditemui oleh mereka, kalau mereka mencari aku dengan segenap hatinya. Artinya kalau kita cari Tuhan dengan setengah hati, kita tidak akan temui dia. Untuk visi, Tuhan mau kita mencapai visi dengan sepenuh kekuatan kita. Dengan segenap kekuatan kita. Tanpa segenap kekuatan, mungkin bisa visi kita tercapai. Tapi bersamaan dengan Tuhan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kalau kita mau hidup kita menjadi hidup Kristen yang dinamis, kita mulai dengan introspeksi diri. Jangan puas dengan apa yang sudah kita capai. Jangan puas dengan segala prestasi kita. Marilah kita merasa saya belum buat apa-apa. Masih banyak hal yang harus saya kerjakan. Dan setelah itu saudara mulai ambil langkah. Ambil langkah itu, langkah yang pertama adalah melupakan. Melupakan hal-hal yang bisa mengikat kita untuk melayani Tuhan. Hal-hal yang menghambat kita untuk melayani Tuhan. Lupakan segala sesuatu yang bisa menjadi penghambat. Dan setelah engkau melupakan, buat visi yang jelas. Apa yang mau saya capai? Setelah engkau membuat visi, mulailah engkau bergerak. Mulai bekerja keras. Dan poin yang terakhir, dikatakan di sini. Visi itu harus jelas. Visi itu harus jelas. Gak bisa kita sekedar punya visi, tapi nggak jelas apa sih yang mau kita kerjakan. Kalau visi kita ke sana, kita akan arahkan ke sana. Visi yang jelas di sini dia katakan apa? Berlari kemana? Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Ini yang Tuhan mau. Kita berlomba, berjuang untuk apa? Memperoleh hadiah. Dan hadiah itu adalah panggilan surgawi. Kita kadang-kadang berpikir panggilan, wah mungkin kita kurang menghargai panggilan. Ya, padahal Bapak Ibu Saudara tahu, bagi seorang pencari kerja yang masukkan lamaran di sini sana, tanya dia apa yang kamu harapkan sekarang? Dipanggil. Kalau dapat panggilan, wah dia dapat seperti mendapat hadiah besar. Kalau kita lagi sakit, sudah menahan-nahan sakit, masuk ke dokter, kita daftar. Dan itu banyak antrian. Apa yang kita harapkan? Dipanggil. Ketika nama kita dipanggil, aduh sudah, saya rasa lega masuk ke dokter.
panggilan yang paling utama adalah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ada 3 panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang panggilan yang pertama adalah panggilan untuk bertobat. Banyak orang Kristen senang dengan panggilan ini. Ketika ada KKR, siapa mau terima Tuhan? Angkat tangan. Wah, maju ke depan, dibaptis, menjadi Kristen. Dan dia pikir sudah selesai. Hanya baru panggilan yang pertama. Ada panggilan yang kedua yang dia lupakan, yaitu panggilan melayani. Dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita ini berbicara mengenai pelayanan. Dan dalam pelayanan pasti ada harga yang harus kita bayar. Dan harga itu sama dengan penderitaan. Orang yang tidak pernah mau menderita, dia pasti tidak pernah melayani. Di dalam pelayanan ada harga. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau masuk dalam panggilan yang kedua, panggilan untuk melayani, siap membayar harga, siap menderita, maka panggilan yang ketiga ini akan engkau terima. Yaitu panggilan yang dikatakan di sini, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sebetulnya ini sedang berbicara, Tuhan memanggil kita karena kita sudah menang dalam pelayanan kepada Dia, sudah melakukan banyak hal kepada Dia. Dan sekarang Tuhan panggil, hai engkau anakku, marilah, terimalah mahkota kemenangan, terimalah mahkota kemuliaan, terimalah mahkota kesetiaan, terimalah mahkota yang tidak dapat binasa. Ada 5 mahkota yang akan kita terima. Ini banyak orang Kristen maunya setelah dipanggil bertobat dia santai-santai dan dia akan terima kemuliaan. Hei, kita harus melalui pelayanan dulu. Siap enggak kita melayani? Kalau kita sudah siap melayani, tahun ini jadikan tahun pelayananmu dan engkau akan siap menerima panggilan Tuhan untuk menerima mahkota kemuliaan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita jadikan tahun ini tahun perubahan. Kalau selama tahun-tahun sebelumnya kita hanya berjalan putar-putar, tidak punya visi, tidak punya target, tidak punya harapan, tidak punya impian. Sekarang, di tahun ini, mumpung di bulan Januari, buat suatu target. Tuhan, aku mau tahun ini aku melayani Tuhan. Tuhan, aku mau hidupku lebih bermakna bagi Tuhan. Aku mau hidupku lebih berdampak bagi sesama. Aku mau hidupku memuaskan Engkau Tuhan. Aku mau bertindak. Aku mau melakukan. Aku mau melakukan sesuatu untuk Engkau di tahun ini. Kalau dulu aku banyak diikat oleh dosa yang tidak ada seorang pun yang tahu. Sekarang, tahun ini aku akan membereskan semua dosa itu. Dan aku mulai melangkah di jalan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat berita-berita, tiap hari ada yang meninggal karena COVID. Bahkan belum lama ini, ada berapa banyak yang meninggal karena kecelakaan pesawat. Bukan hanya kecelakaan pesawat. Di darat selalu ada kecelakaan yang merenggut nyawa. Di laut juga ada. Orang tidur pun bisa mati. Segala sesuatu rasanya mengerikan. Kejahatan makin meningkat, moralitas manusia makin merosot. Semua itu membuat kita sepertinya menjadi takut. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita gak perlu takut dengan masalah-masalah seperti itu. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada. Tapi selama kita berjalan dengan Tuhan,
Oh, kapan saja Tuhan panggil kita siap, karena kita tahu ketika Tuhan panggil kita ada mahkota yang sudah tersedia bagi kita. Kenapa? Karena kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Ada mahkota. Maukah engkau hidupmu bukan hidup biasa-biasa? Mau merubah hidupmu menjadi hidup yang berdampak? Karena engkau punya visi, karena engkau punya tindakan untuk Tuhan. Rindukan dalam hatimu mahkota, bukan mahkota duniawi. Mungkin mobil mewah, mungkin rumah mewah, mungkin jabatan yang tinggi. Itu semua memang tidak salah. Tapi di atas semua itu ada mahkota yang paling kekal. Mahkota yang tidak dapat binasa. Itu nilainya kekal. Biarlah itu yang menjadi kerinduan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus berbicara ke dalam hati kami. Terus menggedor hati kami, Tuhan. Supaya kalau selama ini hidup kami, hidup kekristenan yang statis, hidup kekristenan yang biasa-biasa saja, kami mau berubah. Kami mau menjadi hidup Kristen yang dinamis. Kami mau menjadi hidup Kristen yang berdampak. Tahun ini adalah tahun perubahan. Di tahun ini Tuhan, kami mau berlari-lari untuk mencapai Engkau. Untuk mencapai panggilan-Mu, yaitu menerima mahkota. Biarlah karena kerinduan itu, kami mempersiapkan diri kami selama kami hidup. Kami akan bertindak. Kami akan bertindak. Kami tidak mau diam saja. Kami mulai introspeksi diri kami. Ada dosa-dosa yang kami kerjakan. Tuhan, kami mau bereskan. Ada ikatan-ikatan yang masih ada. Tuhan, biarlah kami mau berani melepaskan semua ikatan itu. Dan kami mau mulai membangun visi. Supaya hidup kami terarah. Supaya hidup kami mencapai sasaran. Dan kemudian Tuhan, kami mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kami mau berlari. Kami tidak mau santai. Kami mau berlari, bekerja keras Tuhan. Untuk mencapai impian kami, untuk mencapai harapan Tuhan di dalam kami. Karena harapan itu jelas, yaitu mahkota yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberikan apapun yang menjadi harapanmu, menjadi cita-cita hatimu. Segala kerinduan hatimu terpenuhi di dalam Tuhan. Karena cita-citamu itu, harapanmu itu seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan memberikan engkau kesehatan. Tuhan akan memberikan engkau kesuksesan. Karena engkau senantiasa mengandalkan Tuhan. Apapun yang dibuat oleh tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Dan engkau akan menjadi alat Tuhan. Engkau akan menjadi saksi Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh menjalankan seluruh perintah Tuhan. Dan biarlah damai daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus turun atas engkau sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sama-sama kita katakan, amin.